Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita kelompok 5 ya, ingin membahas Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Tapi kita nih diskusi aja ya, kayak ngobrol-ngobrol santai ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sigit Novrianto, NIM 2024 akhiran 500 yang akan membersamai podcast pada hari ini. Dan saya Siti Fajarianti Abdul Halil dengan akhiran NIM 071 yang akan bantu membersamai podcast kita pada siang hari ini juga. Mungkin sebelum kita mulai ya pembahasan kita, mendingan kita perkenalkan nama dulu nggak sih dari beberapa narasumber yang ada di sini, karena kita belum tahu nih siapa nama kita satu sama lain. Mungkin kita mulai dari Masnya. Baik, perkenalkan nama saya Aditya Alwiaki dengan NIM akhir 2024 502. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fanani dengan NIM akhir 2024 503. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananda dengan NIM akhir 2024 508. Dengan saya Muhammad Syahid Ruslan dengan NIM akhir 2024 dengan NIM 289. Saya Izar Valenja Mansyah dengan akhiran NIM 2024 081. Perkenalkan, saya Ibu Ferodi Tutisani dengan akhiran NIM 095. Perkenalkan, nama Nizatya Mareta NIM 2024 akhiran 274. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Fikri 2024 dengan NIM akhir 495. Oke, kita udah perkenalkan nama nih satu-satu dari narasumber. Aku pengen tahu juga dari teman-teman yang ada di sini, kan dari latar belakang daerah yang berbeda-beda ya, kayak ada yang dari luar, ada yang dari dalam sendiri, warlock. Aku pengen tahu gimana first impression kalian pas berkuliah di kampus kita, apalagi kampus kita ini kan kampus Muhammadiyah ya. Mungkin tanggapannya sedikit perbedaan kampus yang negeri sama kampus Muhammadiyah itu gimana, biar kita lebih paham gitu kampus Muhammadiyah itu gimana. Mungkin dari yang dalam kota dulu gimana, Mbak? Kalau dari aku sendiri, di sini kan aku dari asli Malang ya. Sebelumnya juga aku sekolah negeri bukan dari Muhammadiyah. Dan dari kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang ini, aku tuh bisa ketemu banyak orang dari dalam maupun banyak banget yang dari luar Malang, bahkan di luar pulau. Sedangkan di mana dari latar belakang mereka pun banyak yang berbeda-beda, dari mungkin kebiasaan bahkan agama. Di mana Universitas Muhammadiyah Malang ini meskipun mengusung Islam, tapi mereka masih menerima mahasiswa yang bukan beragama Islam. Jadi di sini aku belajar toleransi dari latar belakang teman-teman yang berbeda. Jadi Mungkin masnya dari luar kota ya, Mas? Dari luar daerah. Mau ngasih pandangan ya atau pengalamannya selama berkuliah di kampus Muhammadiyah Malang ini? Kalau dari pengalaman saya sejauh ini cukup have fun aja ya, cukup enjoy. Berhubung saya juga dari luar daerah, hal pertama yang saya rasain di sini tuh mungkin sedikit berbeda. Berhubung saya juga sebelumnya tidak berada pada ruang lingkup Muhammadiyah itu sendiri. Yang saya rasain itu pada pendidikan Muhammadiyah, khususnya pada kampus Muhammadiyah itu sendiri ya. Dia tidak hanya mengusung terkait pendidikan berbasis ataupun spesifik tentang Muhammadiyah saja, tetapi dia bukan lebih condong, tetapi dia juga mengusung terkait pendidikan di luar Muhammadiyah itu sendiri, seperti pendidikan umum ataupun menggunakan kurikulum merdeka itu sendiri, yakni mempelajari seperti IPA, IPS ataupun bahasa itu sendiri. Dan juga Muhammadiyah di sini mengusung pendidikan inklusif, yang berarti pendidikan yang bukan cuman untuk umat yang beragama Islam saja, melainkan masyarakat-masyarakat lain yang ingin melakukan ataupun melanjutkan pendidikan itu sendiri. Nah, dari tadi kan kita ngobrol ada Muhammadiyah gitu. Tapi mungkin teman-teman yang lain masih awam ya, apa sih Muhammadiyah itu dan bagaimana sih latar belakang, sejarah, mungkin manfaat dan tantangan Muhammadiyah itu. Nah, maka dari itu kita akan masuk ke topik pembahasan utama ya. Nah, mulai dari kita menjelaskan ya filosofi ya, Muhammadiyah itu apa ya. Oke. Mungkin kalian bisa ngasih wawasan kalian tentang filosofis dulu dari Muhammadiyah itu, seperti itu.
Oke, di sini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang filosofi Muhammadiyah tersendiri. Nah, sering kita dengar dakwah ya. Dakwah itu apa sih? Nah, gambaran kita dakwah itu orang yang berdakwah, berceramah di atas mimbar kan. Tapi kalau pandangan Muhammadiyah itu lebih luas. Nah, salah satunya yaitu dakwah melalui pendidikan. Nah, bagi Muhammadiyah, dakwah itu bukan hanya menerapkan ajaran Islam secara lisan, tapi juga mewujudkan secara nyata gitu sebagai tindakan. Nah, tindakan inilah yang disebut dakwah bilhal. Nah, dakwah bilhal itu dakwah melalui perbuatan, tindakan. Muhammadiyah menjadikan pendidikan sebagai sarana dakwah karena pendidikan itu mampu membentuk karakter, membentuk pola pikir dan akhlak seseorang. Nah, melalui sekolah-sekolah dan kampus, nilai Islam tidak hanya diajarkan, tapi juga ditanamkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kenapa sih Muhammadiyah itu dipilih sebagai jalan dakwah? Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, yaitu pendiri Muhammadiyah, melihat bahwa umat Islam itu sangat mengalami ketertinggalan, bukan karena kurangnya iman, tetapi karena kurangnya ilmu dan akses pembelajaran dari pendidikan tersebut. Nah, karena itu Muhammadiyah meyakini bahwa mencerdaskan umat Islam adalah bagian dari ibadah dan dakwah. Oh, berarti jadi awalnya dari dakwah ya. Karena tadi kita ngejelasin ada Ki Haji Ahmad Dahlan. Tapi beliau tuh siapa sih dan bagaimana sih sejarahnya Muhammadiyah ini berdiri Ya. seperti itu? Mungkin bisa dikasih gambarannya sih. Kalau bicara tentang sejarah Muhammadiyah ya pasti nggak akan bisa lepas dari sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Muhammadiyah sendiri ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sendiri sebagai pendiri Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah itu didirikan pada 18 November tahun 1912 di kota Yogyakarta. Nah, latar belakangnya pada masa itu tuh kondisi pendidikan di umat Islam itu mereka kurang dalam pendidikan umum kayak akademik, sosial dan lain-lain. Mereka itu lebih condong belajar tentang agama. Sedangkan adanya sekolah modern di mana dia tuh terbalikannya dari sekolah orang masyarakat Islam. Di situ tuh mereka kurang dalam ilmu agama. Nah, disinilah lahirnya Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan atau tajdid. Salah satu fokus utamanya tuh di pendidikan, di mana awal berdirinya Muhammadiyah itu mendirikan sekolah-sekolah dengan sistem yang berbeda dari kebiasaan saat itu. Sekolah Muhammadiyah itu menggunakan sistem kelas, jadwal belajar tertentu dan juga kurikulum modern. Namun tidak menambahkan nilai-nilai, namun tetap menanamkan nilai-nilai Islam. Nah, langkah ini tuh sempat dapat banyak penolakan dari banyak masyarakat karena ini kan termasuk baru ya, memang digabungkan terutama ini ajaran Muhammadiyah yang digabungkan dengan ajaran ilmu modern. Nah, meski begitu tuh seiring berjalannya waktu masyarakat tuh mulai merasakan manfaat dari gerakan pendidikan Muhammadiyah ini. Nah, pendidikan Muhammadiyah ini nggak hanya mencerdaskan umat, tapi juga membentuk karakter, menanamkan nilai keislaman, dan juga menyiapkan generasi yang siap berkontribusi bagi bangsa. Nah, sejarah Muhammadiyah itu mengajarkan kita bahwa pendidikan itu adalah jalan perubahan. Nah, itu juga nggak lepas dari sosok beliau yaitu Kiai Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Itu dia tadi sedikit gambaran tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Tapi mungkin nggak sih kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan ini perannya nggak cuma di situ aja, mungkin ada beberapa peran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang belum disebutkan. Mungkin dari narasumber kita ada yang tahu tentang peran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mungkin bisa
jadi tambahan nih buat kita pengetahuannya. Ya, jadi kita di mana peran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu di mana dia berperan sebagai pembaru Islam yang meningkatkan pentingnya ajaran Islam di bagian pendidikan untuk meningkatkan sarana kemajuan umat dengan mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum serta berpegangan pada Al-Quran dan hadis, di mana juga ada gagasan dan perjuangan beliau kemudian diwujudkan melalui pendirian Muhammadiyah yang tidak hanya menjadikan gerakan tetapi juga melahirkan amal yang dimana khususnya di bidang pendidikan sebagai bentuk nyata pengalaman ajaran Islam untuk mencerdaskan umat dan membentuk generasi yang beriman dan berilmu dan yang berakhlak mulia. Jadi dari saya segitu doang peran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan berarti bukan hanya mengintegrasikan Islam ya, tapi juga pendidikan ya di bidang Muhammadiyah ini. Nah, karena ini berhubungan sama pendidikan, berarti harusnya untuk pendidikan ini ada amal usahanya. Iya betul. Mungkin salah satunya kayak TK, SD, SMP ya, seperti itu. Apalagi universitas yang sekarang kita ini juga termasuk amal usaha dari Muhammadiyah sendiri juga kan. Mungkin dari narasumber juga ada yang paham tentang amal usaha dari pendidikan Muhammadiyah itu sendiri, bisa dijelaskan? Oke, secara filosofi pendidikan Muhammadiyah itu berlandaskan pada Al-Quran dan hadis yang kemudian dikontekstualisasi dengan perkembangan zaman, yang artinya nilai-nilai Islam itu tetap menjadi fondasi, namun pendekatan metodenya selalu terbuka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu kemuhammadian itu tidak mengenal seberapa maju zamannya. Jadi mau zaman semaju apapun pasti ilmunya akan menyesuaikan dan pasti masuk. Terus integrasi iman, ilmu dan amal, Muhammadiyah meyakini bahwa iman tanpa ilmu akan melahirkan fatanisme, sementara ilmu tanpa iman berpotensi kehilangan arah. Karena itu pendidikan Muhammadiyah berupaya mengintegrasikan iman, ilmu dan amal secara seimbang. Jadi ilmu kemuhammadian itu seimbang, tidak berpihak ke kanan atau ke kiri. Jadi mereka tuh imbang 50-50 gitu. Untuk tujuan utamanya itu pendidikan Muhammadiyah adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dalam artian ilmu kemuhammadian itu dia mempunyai arah gitu, tidak kehilangan arah, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk kesuksesan pribadi, tetapi untuk kesejahteraan umat juga. Jadi dari saya Ternyata Muhammadiyah itu gak temakan zaman gitu ya Mas ya. Oke. Dan mungkin dari Muhammadiyah sendiri pun, karena tadi pembahasannya dia itu gak akan temakan zaman, pastinya juga punya kurikulum dong. Karena pendidikan sekarang kan pasti punya kurikulum dong ya Mas ya. Mungkin dari narasumber juga bisa menjelaskan sedikit tentang kurikulum dan ciri khas dari Muhammadiyah itu kayak gimana sih? Mungkin kalau dari saya kurikulum dan ciri khas tadi kan udah dijelasin. Kalau Muhammadiyah ini mempelajari ilmunya terus mengalir sampai dia menyesuaikan pada yang digunakan itu. Kalau dari kurikulum dan ciri khas pendidikan ya, yang pertama kurikulum yang digunakan itu pada pendidikan Muhammadiyah itu menggunakan kurikulum nasional atau yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang berarti dia tetap mempelajari hal-hal seperti yang diterapkan pada sekolah-sekolah umum. Tapi bedanya di sini dengan sekolah-sekolah yang pada umumnya, di sini lebih diperkaya akan ilmu ke Muhammadiyah itu sendiri, ataupun Al-Islam dan Kemuhammadiyan atau AIKA. Lalu Al-Islam dan Kemuhammadiyan ini memiliki ciri utama pendidikan Muhammadiyah yang meliputi Al-Quran dan hadis, yang berarti membimbing siswa untuk memahami ajaran Islam.
serta akidah dan akhlak, yang berarti dia membentuk sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Lalu ada ibadah dan muamalah, yang berarti membiasakan ibadah dan perilaku sosial yang baik, serta sejarah dan nilai Muhammadiyah itu sendiri, yang mengenal perjuangan dan tujuan Muhammadiyah. AIKA tidak hanya diajarkan sebagai teori, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun di sekolah. Seperti yang kita terapkan pada kampus Muhammadiyah itu sendiri, di mana kita tidak hanya sepenuhnya belajar saja lah, tapi ada mempelajari tentang AIKA itu sendiri. Salah satu mata kuliah yang kita jalani pada hari ini yakni AIKA itu sendiri. Menarik juga ya, kayak walaupun kita ini di kampus Muhammadiyah, kita nggak diajari hanya keislaman ya, tapi juga mengintegrasikan kurikulum, menyesuaikan juga kurikulum nasional dan pendidikan formal pada umumnya, seperti itu. Nah, karena kita sudah ngebahas kurikulum, berarti ada tenaga pendidiknya dan kontribusi ya. Betul. Nah, seperti itu. Menurut saya kontribusi bagi Muhammadiyah itu sendiri ke bangsa kita pada saat ini tuh pasti banyak banget dong, karena ya udah seiring berjalan zaman kan dia berubah terus bisa menyesuaikan. Pastinya juga ada kontribusi yang ikut menyesuaikan juga pastinya. Benar. Mungkin dari narasumber ada juga yang paham tentang kontribusi Muhammadiyah, karena tadi udah dibahas juga udah diangkat kan, mesti bisa dijelaskan sedikit. Untuk kontribusi Muhammadiyah itu banyak. Salah satunya itu mencetak generasi unggul. Muhammadiyah mendidik siswa agar tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak, beriman, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Lulusan siap menghadapi tantangan zaman dan berkontribusi bagi masyarakat. Pendidikan Muhammadiyah menggabungkan ilmu agama dan ilmu dengan sains, teknologi, dan ilmu sosial. Hal ini membentuk individu yang menguasai pengetahuan modern tanpa kehilangan nilai keislamannya. Muhammadiyah juga berkontribusi memperluas akses pendidikan, yaitu sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah tersebar hingga daerah terpencil, menjangkau anak-anak yang sebelumnya sulit memperoleh pendidikan dengan pemerataan pendidikan di Indonesia yang supaya meningkat pendidikannya. Dan Muhammadiyah juga berkontribusi menanamkan nilai kebangsaan dan karakter sosial untuk anak bangsa. Itu menekan cinta untuk menekan cinta tanah air, toleransi, keadilan, dan kepedulian sosial. Lulusan dididik untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan menjaga keharmonisan masyarakat. Mungkin itu saja yang Muhammadiyah berdiri sejauh ini, nggak mungkin kan kalau nggak ada tantangannya. Ya, apalagi kontribusinya sebanyak itu dan yang udah dipaparin tadi, nggak mungkin dong ya Mas ya nggak ada tantangan di pendidikan Muhammadiyah sendiri. Benar. Kalau dari pandangan narasumber, gimana sih tantangan Muhammadiyah ini sekarang yang dihadapi? Oke, soal tantangannya. Jadi kalau kita melihat pendidikan Muhammadiyah hari ini, tantangannya sebenarnya muncul seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan perubahan zaman. Perkembangan teknologi dan globalisasi menuntut lembaga pendidikan untuk beradaptasi. Sementara tidak semua sekolah dan kampus memiliki kesiapan yang sama, baik dari segi fasilitas maupun sumber daya manusia. Lalu di sisi lain, kualitas dan profesionalisme pendidik juga menjadi hal yang sangat penting, karena mereka lah yang menentukan mutu pembelajaran. Jadi tantangan ini semakin terasa ketika pendidikan Muhammadiyah harus tetap menjaga ciri khasnya, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern yang dalam praktiknya membutuhkan komitmen dan kreativitas tinggi dari para pendidik. Nah, lalu selain itu juga persaingan antar lembaga pendidikan yang semakin ketat membuat Muhammadiyah harus terus menjaga kepercayaan masyarakat. Ditambah lagi tantangan pembinaan
karakter peserta didik di tengah pengaruh media sosial dan basis moral juga tidak bisa diabaikan. Jadi berbagai tantangan tersebut saling berkaitan dan perlu dihadapi secara bersama-sama. Jadi kalau lebih begitu tantangan. Mungkin kita sudah di penghujung diskusi ya, dan tadi kita udah ngebahas tadi mulai dari sejarah, peranan Ki Haji Ahmad Dahlan, kemudian kurikulum, kontribusi. Terus juga kontribusi dan tantangan. Mungkin ada sedikit tambahan mungkin dari narasumber, entah itu Berkaitan dengan refleksi ya, dan harapan. refleksi, harapan Muhammadiyah ini gimana? Jadi kalau kita tarik secara garis besar dari semua pembahasan kita hari ini, sebenarnya ada satu hal penting, yaitu pendidikan itu bukan hanya soal tentang fasilitas, soal atribut yang kita pakai atau maupun nilai yang kita dapatkan di dalam pembelajaran ini. Jadi sebagai generasi muda, jujur saja kita punya tanggung jawab dan peran yang sangat besar. Mau sadar ataupun tidak, pendidikan Muhammadiyah ini merupakan perjuangan panjang dari tokoh-tokoh Muhammadiyah itu sendiri. Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajarkan kepada kita satu hal penting, yaitu ilmu itu harus hidup, bergerak, dan berdampak. Dan disitulah kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar maupun sebagai generasi muda, kita itu nggak cukup cuma hanya lulus, nggak cukup punya gelar, kita harus jadi orang yang benar, berani berpikir, berani peduli, dan berani mengambil sebuah peran. Dan untuk harapannya itu, pendidikan Muhammadiyah tetap melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak, kritis, dan peduli. Bukan cuma kuat di bidang akademik saja, tetapi di nilai kemanusiaannya juga. Jadi seperti itu. Berarti nggak hanya lulus dari Muhammadiyah ya, atau lulus pendidikan, tapi kita juga harus berdampak ya. Seperti itu, Mas. Jadi ada satu hadis riwayat Bukhari, yaitu yang berbunyi khairukum man ta'ala Quran wa 'allama, yang artinya sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin itu saja pembahasan kita tentang Muhammadiyah sebagai gerak pendidikan. Terima kasih juga buat narasumber yang udah ngasih banyak banget masukan dan saran. Wawasannya ya? Ya, wawasannya. Mungkin itu aja pembahasan kita mengenai Muhammadiyah sebagai gerak pendidikan ya. Dan juga tadi udah ada banyak banget masukan dari beberapa narasumber yang udah kita dengerin. Mungkin itu aja ya podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih buat para narasumber. Semoga podcast kita bisa bermanfaat buat yang lain. Saya Siti Fajarat Abdul Halil pamit undur diri. Oke, saya Sigit Novianto juga izin pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.